Paddock MotoGP adalah tempat di mana rahasia disimpan rapat-rapat. Namun, di sirkuit Jerez de la Frontera, sebuah rahasia meledak dengan cara yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Hari itu dimulai seperti sesi tes privat pada umumnya, sunyi, tertutup, dan hanya dihadiri oleh segelintir teknisi inti yang mengenakan seragam tim tanpa logo sponsor yang mencolok. Tidak ada kamera televisi, tidak ada kerumunan penggemar di tribun, dan tidak ada tekanan dari media internasional. Fokus utamanya sederhana, menguji daya tahan komponen mesin baru dan efisiensi paket aerodinamika untuk musim balap mendatang. Udara Andalusia pagi itu terasa dingin, namun aspal sirkuit mulai memanas seiring dengan deru mesin yang memecah keheningan. Di dalam salah satu garasi, seorang pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sedang bersiap mengenakan helmnya, tidak menyadari bahwa dalam beberapa jam ke depan, ia akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri balap motor dunia. Namun, di balik pintu garasi yang setengah tertutup, suasana yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi tegang saat data telemetri pertama mulai mengalir ke layar monitor. Para teknisi awalnya mengira ada malfungsi pada sensor inframerah atau gangguan pada sistem GPS sirkuit. Di layar utama, sebuah angka muncul dengan warna merah tebal yang seolah-olah tidak masuk akal untuk kategori motor tersebut di lintasan seperti Jerez. Angka itu adalah 345,96 km per jam. Sebagai perbandingan, Jerez bukanlah sirkuit dengan lintasan lurus yang sangat panjang seperti Mugello di Italia atau Lusail di Qatar. Ini adalah sirkuit teknis yang menuntut kelincahan, bukan hanya tenaga kuda murni. Mencapai kecepatan setinggi itu di sini dianggap hampir mustahil, apalagi bagi seorang pembalap yang masih berada di fase awal adaptasi dengan mesin kelas dunia. Tetapi, ketika Veda kembali masuk ke pit setelah putaran kelimanya, wajah para insinyur senior tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan kebingungan yang mendalam. Mereka segera menghubungkan kabel data ke motor, melakukan sinkronisasi ulang dengan satelit, dan memeriksa setiap bit informasi yang terekam. Hasilnya tetap sama, data itu valid, kecepatan itu nyata. Veda Ega Pratama tidak hanya sekedar melaju kencang, ia baru saja menembus batas fisik yang selama ini dianggap sebagai domain eksklusif para pembalap elit kelas utama. Keheningan di garasi itu kini bukan lagi karena kurangnya aktivitas, melainkan karena rasa takjub yang mencekam. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekedar hasil tes yang bagus, melainkan lahirnya sebuah fenomena baru. Namun, kejutan sebenarnya bukanlah pada angka kecepatan puncak itu sendiri, melainkan pada bagaimana cara angka itu dicapai. Saat para ahli data mulai membedah grafik akselerasi, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan bagi para kompetitor. Veda tidak mencapai kecepatan itu dengan gaya balap yang berisiko atau agresif yang biasanya dilakukan pembalap muda untuk mencari limit motor. Sebaliknya, grafik itu menunjukkan transisi yang sangat halus, sebuah manajemen tenaga yang luar biasa presisi dari keluar tikungan terakhir menuju garis finish. Ini adalah kombinasi antara keberanian murni dan kecerdasan teknis yang sangat jarang ditemukan pada atlet seusianya. Paddock yang awalnya menganggap ini sebagai hari pengujian rutin, kini mulai menyadari bahwa keseimbangan kekuatan di grid internasional baru saja bergeser secara permanen. Tetapi, apa yang terjadi di lintasan saat Veda mencapai titik kecepatan tersebut adalah sesuatu yang akan menghantui pikiran para rivalnya selama berbulan-bulan ke depan. Untuk memahami mengapa angka 345,96 km per jam di Jerez menyebabkan kepanikan di tingkat manajerial tim-tim besar, kita harus memahami anatomi dari sirkuit tersebut. Sirkuit Jerez de la Frontera dikenal sebagai hakim agung dalam dunia balap. Jika seorang pembalap cepat di sini, ia akan cepat di mana saja. Namun, trek ini memiliki lintasan lurus yang relatif pendek dibandingkan sirkuit-sirkuit modern lainnya. Mencapai kecepatan puncak di sini bukan hanya soal memutar gas sekencang mungkin, melainkan soal seberapa efektif Anda keluar dari tikungan sebelumnya dan seberapa berani Anda menunda pengereman di titik paling kritis. Apa yang dilakukan Veda Ega Pratama adalah sebuah anomali fisika yang menantang logika para insinyur mesin yang telah bekerja di pedok selama puluhan tahun. Biasanya, saat pembalap muda mencoba mengejar top speed, motor akan terlihat tidak stabil. Terjadi guncangan pada bagian depan atau wheelie yang tidak terkendali karena hambatan angin yang ekstrim. Namun, pengamatan visual dari pinggir lintasan memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang Veda. Ia terlihat seolah-olah menyatu dengan aerodinamika motornya. Posisinya di dalam fairing sangat aerodinamis.
Hampir tidak ada celah bagi udara untuk menciptakan turbulensi yang bisa memperlambat laju motor. Ketenangan ini adalah kunci. Saat motor melaju di atas 340 km per jam, setiap getaran kecil bisa berujung pada bencana. Namun Veda tetap tenang, menjaga motor tetap berada di garis yang sangat tipis antara kecepatan maksimal dan kehilangan kendali. Para pengamat teknis yang hadir mulai berspekulasi. Apakah tim telah menemukan celah dalam aturan pemetaan mesin? Ataukah ada inovasi pada perangkat whole shot yang memungkinkan motor tetap rendah lebih lama? Namun, laporan dari dalam tim justru menunjuk pada faktor manusia. Veda memiliki kemampuan unik untuk merasakan traksi ban belakang dengan sangat detail, memungkinkannya untuk membuka gas lebih awal beberapa milidetik dibandingkan pembalap lain. Di dunia balap motor profesional, milidetik adalah keabadian. Akumulasi dari efisiensi inilah yang menghasilkan ledakan kecepatan di lintasan lurus. Kecepatan 345,96 km per jam itu bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah bukti bahwa Veda telah menemukan. Akumulasi dari efisiensi inilah yang menghasilkan ledakan kecepatan di lintasan lurus. Kecepatan 345,96 km per jam itu bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah bukti bahwa Veda telah menemukan cara untuk mengekstraksi performa mesin yang bahkan para insinyurnya sendiri tidak tahu itu mungkin dilakukan. Bagi para mekanik senior, melihat data Veda adalah seperti melihat simfoni yang sempurna. Tidak ada gerakan liar, tidak ada koreksi setir yang panik saat pengereman keras di ujung lintasan lurus. Padahal, setelah mencapai kecepatan puncak tersebut, Veda harus melakukan pengereman ekstrim untuk masuk ke tikungan pertama yang tajam. Disinilah letak perbedaan antara pembalap cepat dan pembalap hebat. Veda mampu menjinakkan momentum sebesar itu dengan stabilitas yang luar biasa. Kecepatan murni bisa dicapai oleh banyak orang dengan nyali besar, ujar seorang mantan pembalap yang kini menjadi pengamat teknis. Tapi tetap rapi dan terkendali setelah menyentuh 345 km per jam, itu adalah bakat yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Namun, berita tentang kecepatan luar biasa ini tidak tetap berada di dalam garasi untuk waktu yang lama. Karena di dunia MotoGP, dinding garasi memiliki telinga, dan apa yang mulai dibisikkan di pit lane akan segera berubah menjadi paranoia massal bagi tim lawan. Informasi di pedok MotoGP bergerak lebih cepat daripada motor itu sendiri. Meskipun ini adalah tes tertutup, kabar tentang angka 3,45,9 menyebar ke seluruh pit lane Jerez seperti api yang tertiup angin kencang. Dalam hitungan jam, suasana di hospitality tim-tim besar seperti KTM, Honda, hingga Ducati mulai berubah. Para manajer tim yang awalnya sedang menikmati kopi siang tiba-tiba terlihat sibuk dengan ponsel mereka, melakukan panggilan mendesak ke markas besar mereka di Eropa. Mereka tidak lagi hanya membicarakan setelan motor mereka sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya tentang anak muda Indonesia yang baru saja menghancurkan ekspektasi semua orang. Ketegangan mulai terasa di area pit lane yang biasanya santai saat tes. Beberapa staf dari tim rival terlihat sengaja berjalan melewati depan garasi Veda, mencoba mengintip atau mendengarkan suara mesin untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang berbeda secara teknis. Paranoia adalah hal yang lumrah di level tertinggi olahraga ini, dan ketika seseorang muncul entah dari mana dan mencatatkan data yang melampaui logika, spekulasi mulai bermunculan. Muncul desas-desus tentang penggunaan komponen eksperimental atau perangkat elektronik ilegal. Namun, setiap kali mereka melihat Veda keluar kembali ke lintasan, mereka hanya melihat seorang pembalap muda yang fokus, disiplin, dan sangat tenang di atas motornya. Rivalitas di MotoGP bukan hanya terjadi di atas lintasan, tapi juga dalam perang saraf di balik layar. Tim-tim besar mulai menyadari bahwa status Veda Ega Pratama telah berubah secara drastis dalam satu hari. Ia bukan lagi sekadar pembalap harapan dari Asia yang sedang belajar. Ia telah bertransformasi menjadi ancaman nyata yang bisa merusak peta persaingan musim 2026. Para pembalap senior yang juga menjalani tes di hari yang sama mulai mengubah pendekatan mereka. Mereka yang awalnya menganggap Veda sebagai rekan latihan yang tidak berbahaya, kini mulai memperhatikan setiap garis balap yang diambil oleh pemuda asal Gunung Kidul tersebut. Mereka melihat data, dan data itu tidak bisa berbohong. Ada predator baru yang sedang bersiap untuk menerkam. Bahkan di antara para pembalap yang sudah memiliki kontrak pabrikan dan gelar juara di tangan, muncul rasa waspada yang tidak bisa disembunyikan.
Mereka tahu bahwa kecepatan puncak seperti itu adalah sinyal dari kepercayaan diri yang sangat tinggi. Di MotoGP, kepercayaan diri adalah senjata yang paling mematikan. Jika seorang rookie sudah berani menekan hingga batas tertinggi di sesi tes awal, apa yang akan ia lakukan saat bendera start benar-benar dikibarkan? Pedok yang awalnya meremehkan potensi pembalap dari luar Eropa, kini dipaksa untuk membuka mata lebar-lebar. VEDA telah meruntuhkan tembok persepsi tersebut hanya dengan satu tarikan gas yang spektakuler. Namun, di tengah semua kekacauan dan bisikan di sekitarnya, reaksi dari VEDA sendiri adalah hal yang paling tidak terduga oleh siapapun di pedok tersebut. Di saat para bos tim berdebat dan media sosial mulai meledak dengan berita tentang rekor kecepatannya, VEDA Ega Pratama justru menunjukkan reaksi yang membuat para psikolog olahraga terkesan. Tidak ada selebrasi Di saat para bos tim berdebat dan media sosial mulai meledak dengan berita tentang rekor kecepatannya, VEDA Ega Pratama justru menunjukkan reaksi yang membuat para psikolog olahraga terkesan. Tidak ada selebrasi berlebihan saat ia turun dari motor. Tidak ada kepalan tangan ke udara atau teriakan kegembiraan kepada krunya. Ia melepas helmnya, menyeka keringatnya, dan hal pertama yang ia lakukan adalah duduk bersama kepala mekaniknya untuk menunjuk pada satu titik di grafik data yang menunjukkan ketidaksempurnaan kecil di sektor ketiga sirkuit. Bagi VEDA, angka 345,96 km per jam hanyalah sebuah angka. Fokusnya bukan pada apa yang telah ia capai, melainkan pada apa yang masih bisa ia perbaiki. Kedewasaan kompetitif ini adalah apa yang membedakan VEDA dari banyak talenta muda lainnya. Di usia yang masih sangat muda, ia memiliki ketenangan seorang veteran yang telah memenangkan puluhan Grand Prix. Ia memahami bahwa kecepatan tanpa konsistensi adalah kesia-siaan, dan kesuksesan di hari tes tidak menjamin podium di hari balapan. Sikap membumi ini justru menambah lapisan misteri sekaligus ketakutan bagi lawan-lawannya. Mereka tidak menghadapi seorang pemuda yang emosional dan mudah terganggu oleh pujian. Mereka menghadapi seorang silent assassin yang hanya peduli pada kesempurnaan teknis dan hasil akhir. Dalam sesi evaluasi singkat di sore hari, VEDA hanya memberikan komentar singkat yang langsung menjadi kutipan legendaris di kalangan penggemar balap Indonesia. Saya fokus pada konsistensi. Kecepatan itu hanyalah bonus dari kerja keras tim. Kalimat ini mencerminkan filosofinya yang mendalam tentang kerjasama tim dan disiplin diri. Ia tidak membiarkan egonya melambung karena satu momen sensasional. Sebaliknya, ia justru meminta timnya untuk memberikan jam tambahan di simulator guna menganalisis bagaimana ia bisa mempertahankan kecepatan tersebut dalam simulasi balapan penuh atau race run yang melelahkan. Ia tidak ingin menjadi pahlawan satu putaran, ia ingin menjadi penguasa di setiap putaran. Timnya merespons dedikasi ini dengan memberikan hadiah yang lebih berharga daripada trofi apapun, kepercayaan penuh. Mulai saat itu, VEDA diberikan akses prioritas untuk pengembangan komponen mesin yang biasanya hanya diberikan kepada pembalap utama yang paling berpengalaman. Ia dilibatkan langsung dalam diskusi teknis tingkat tinggi dengan para insinyur senior, memberikan input tentang bagaimana motor merespons di kecepatan ekstrim. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa tim melihat VEDA bukan sebagai aset masa depan, melainkan sebagai tumpuan utama mereka untuk saat ini. Mereka telah menemukan permata, dan mereka siap melakukan apa saja untuk memastikan permata itu bersinar di panggung dunia. Namun, pengakuan di dalam garasi barulah permulaan. Tantangan sesungguhnya adalah ketika VEDA harus berdiri di atas grid Moto3 2026, menghadapi para pemenang yang sudah terbiasa dengan darah, keringat, dan benturan roda di setiap tikungan. Musim 2026 kini bukan lagi sekadar kalender balap biasa. Bagi banyak pengamat, ini adalah tahun di mana tatanan lama Moto3 akan diuji habis-habisan oleh kekuatan baru dari timur. Target yang dicanangkan VEDA Ega Pratama sangat jelas dan tanpa kompromi, menjadi debutan terbaik Rookie of the Year Moto3 2026. Namun, setelah apa yang terjadi di Jerez, banyak yang percaya bahwa target itu terlalu rendah. Dengan potensi kecepatan dan ketenangan mental yang ia tunjukkan, VEDA kini dianggap sebagai calon kuat penantang gelar juara dunia, sebuah ekspektasi yang jarang sekali diberikan kepada seorang debutan di kelas paling kompetitif dan brutal di dunia balap motor. Moto3 dikenal sebagai arena gladiator, di mana perbedaan waktu antara posisi pertama dan posisi ke-20 seringkali kurang dari 1 detik. Ini adalah kelas di mana strategi drafting dan keberanian melakukan overtake di tikungan terakhir adalah kunci kemenangan.
Para pemenang seri sebelumnya yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun di sirkuit Eropa awalnya merasa aman dengan posisi mereka. Namun kehadiran Veda mengubah segalanya. Para rival mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengalaman. Mereka harus meningkatkan level permainan mereka jika tidak ingin dipermalukan oleh sang pendatang baru. Atmosfer di grid Moto3 2026 mulai memanas, bahkan sebelum mesin dinyalakan untuk seri pembuka. Beberapa pembalap senior secara terang-terangan mulai memperhatikan profil Veda. Ada rasa hormat yang muncul, namun di balik itu ada keinginan kuat untuk menjatuhkan sang fenomena baru tersebut. Dalam dunia balap, cara terbaik untuk membuktikan bahwa Anda masih yang terbaik adalah dengan mengalahkan pembalap yang paling dibicarakan. Tekanan psikologis ini mulai diarahkan kepada Veda, baik melalui media maupun melalui taktik di atas lintasan selama sesi latihan resmi. Namun, Veda menanggapi semua itu dengan filosofi yang sama. Jika saya datang hanya untuk bertahan, itu bukan saya. Pernyataan perang terbuka ini membuktikan bahwa ia siap secara mental untuk menghadapi tekanan dari siapapun. Para insinyur dan pengamat teknis melihat keunggulan utama Veda pada kemampuannya untuk tetap stabil di tengah kerumunan besar pembalap. Di Moto3, balapan seringkali berlangsung dalam grup besar berisi 15 hingga 20 motor yang saling bersenggolan. Disinilah mental baja Veda akan diuji. Simulasi balapannya menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan taktis untuk tahu kapan harus menghemat ban dan kapan harus melakukan serangan mematikan di lap-lap terakhir. Ia tidak panik saat berada di posisi sulit, dan ia tidak melakukan kesalahan ceroboh saat berada di bawah tekanan. Ini adalah karakteristik seorang juara dunia masa depan yang sedang diasah. Dunia kini menanti dengan napas tertahan. Dukungan dari Indonesia mengalir deras, menciptakan harapan kolektif yang sangat besar bagi seorang atlet yang membawa bendera merah putih di pundaknya. Media internasional mulai menjuluki musim 2026 sebagai era baru Veda. Tapi di tengah semua keriuhan itu, Veda hanya memiliki satu hal di pikirannya, lampu start yang akan padam dan aspal yang menunggu untuk ditaklukkan. Sirkuit Jerez de la Frontera mungkin hanya sebuah titik di peta Spanyol Selatan. Namun bagi sejarah balap motor Indonesia, tempat ini akan selalu dikenang sebagai saksi bisu di mana segalanya berubah. Ledakan kecepatan 345,96 km per jam bukan hanya sebuah catatan di buku data teknis. Itu adalah simbol dari runtuhnya batasan. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa talenta murni tidak mengenal batas geografis. Ia telah menunjukkan bahwa dengan disiplin, kecerdasan, dan keberanian, seorang pemuda dari Indonesia bisa membuat pusat gravitasi dunia balap MotoGP bergeser ke arahnya. Tes spektakuler di Jerez ini adalah titik balik yang menentukan. Veda kini masuk ke dalam radar setiap manajer tim di semua kelas, termasuk kelas utama MotoGP. Mereka melihat dalam diri Veda sebuah potensi yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang legendaris, seperti yang pernah dilakukan oleh nama-nama besar sebelumnya. Namun, perjalanan masih panjang dan penuh dengan rintangan yang tak terduga. Konsistensi akan menjadi musuh terbesarnya, dan tekanan dari ekspektasi jutaan orang akan menjadi beban yang harus ia pikul di setiap tikungan. Namun, jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari tes di Jerez, itu adalah fakta bahwa Veda Ega Pratama bukanlah tipe pembalap yang mudah menyerah pada beban. Setiap kali ia memacu motornya melintasi garis finish, ia sedang menulis ulang sejarah. Setiap kilometer per jam tambahan yang ia raih adalah pernyataan bahwa masa depan telah tiba. Pedok MotoGP mungkin awalnya ragu, mereka mungkin awalnya curiga, tapi sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain percaya. Dunia balap motor baru saja menyaksikan lahirnya sebuah fenomena yang tidak hanya ingin melintas cepat, tapi ingin meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di atas aspal sirkuit-sirkuit terbaik dunia. Saat matahari terbenam di Jerez, menandai berakhirnya sesi tes yang bersejarah itu, Veda Ega Pratama terlihat berjalan menuju motornya untuk yang terakhir kalinya hari itu. Ia tidak melihat ke belakang, pada angka kecepatan yang ia raih. Ia melihat ke depan, ke arah lintasan yang masih kosong, membayangkan setiap duel yang akan ia hadapi, setiap podium yang akan ia daki, dan setiap mimpi yang akan ia wujudkan. Batas kecepatan telah ditembus, tapi bagi Veda, itu baru saja merupakan permulaan dari sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Satu hal yang pasti, saat musim 2026 dimulai, mata seluruh dunia akan tertuju pada motor dengan nomor yang kini sangat disegani. Dan ketika mesin itu menderu, semua orang akan teringat kembali pada hari sunyi di Jerez, di mana seorang anak muda membuat waktu seolah berhenti dengan kecepatan yang melampaui imajinasi.
Karena di dunia ini ada pembalap yang mengejar sejarah dan ada pembalap yang diciptakan untuk membuatnya sendiri. Veda Ega Pratama, tanpa diragukan lagi, adalah yang kedua.